Oke, setelah pada part 1 kita belajar tentang persiapan pembuatan video perkuliahan dan instalasi dari software OBS, maka kita lanjutkan untuk part kedua kali ini untuk praktek bagaimana membuat video pembelajaran ini. Oke, pada video kali ini kita akan memberikan tata cara bagaimana membuat video pembelajaran dengan bantuan OBS, Open Broadcaster Software. Karena ini adalah langkah yang paling penting, maka kita harus menyiapkan dulu adegan-adegan atau scene seperti apa yang kita akan bikin di video perkuliahan itu. Misalnya kita ingin seperti video yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu, seperti ini misalnya. Ini kita akan mencoba untuk menyampaikan pemrograman Python ini dari step by step. Sini mencoba untuk belajar kemudian variabel, ya, variabel itu di sini variabel ini. Variabel. Ada orang, saya memberikan penjelasan di sini, kemudian di sini ada input. Presentasi, lembar awal presentasinya yang akan kita pelajari seperti itu. Coba akan kita kesempatan bikin ini merupakan dasar yang seperti utama. Ini. Nah, langkah pertama kita sudah tahu adegannya itu adalah layar tadi, ya, ada layar. Kemudian kita akan memasukkan video kita dalam memberikan penjelasan. Kemudian di sini ada PowerPoint kita. Ya, kita bisa mengatur scene-nya akan didesain seperti itu. Nanti untuk scene yang lain, adegan yang lain, kita bisa menyesuaikan. Oke, adegan pertama ya. Kita tadi butuh presentasinya. Nah, setiap scene itu ada source-nya, ada sumber dari adegan-adegan itu. Yang pertama berarti kita butuh PowerPoint itu. PowerPoint itu kita susun, sudah dalam bentuk PDF, sudah kita convert ke PDF, misalnya seperti ini. Ya, ini adalah PDF-nya ya. Tadi misalnya ini seperti ini. Kita akan meletakkan nanti foto atau penjelasan kita atau video kita di sini. Ya, di sini ini. Oke. Kita buka lagi OBS kita. Kita tambah scene adegan 01 ini. Kita sebut adegan 01. Anda boleh merename-nya. Sini ada rename-nya boleh. Kita tambah source, klik ini. Atau di sini juga boleh, di sini juga boleh add source-nya. Source-nya itu adalah kita mau mengcapture file tampilan dari PDF file. Maka kita bisa menggunakan window capture. Ya, di sini ada berbagai macam pilihannya. Kita menggunakan window capture. Oke, kita klik. Nah, kita berikan nama. Misalnya kita mau membuatkan window untuk PDF atau PDF file misalnya. PDF file kita ya, yang akan kita pakai gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa memilih window mana yang akan kita tampilkan nanti di dalam layar kita. Misalnya kita pengen ini pertemuan 4 tadi, misalnya ini Explorer-nya, maka yang muncul Explorer-nya dan lain sebagainya. Di sini ada berbagai macam pilihan di setiap ininya. Gitu. Kita fokus di PDF filenya, di Acrobat Reader-nya ini. Oke, jadi semua apa yang ditampilkan di dalam PDF itu akan tampil juga di dalam layar kita. Kita klik OK. Nah, di sini akan kelihatan bahwa layar kita dari PDF kita itu seperti ini, ukuran 3 kali, bukan 3 kali 4. PowerPoint kita atau presentasi kita dan nanti video kita itu ukurannya adalah Full HD 1920 x 1080. Nah, maka nanti kita agar tampilannya berupa full screen, kita masuk dalam ini PDF, file PDF, kemudian kita view, kemudian full screen mode atau Ctrl L juga boleh. Jadi seperti itu. Jadi kita full screen mode, nah, akan seperti ini. Nah, kita bisa kembali
masuk ke OBS dengan cara Alt Tab ini. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau menata ini agar ini full screen? Nah, ini di sini kan terlalu lebar nih, terlalu lebar. Maka kita bisa kecilkan sesuai dengan ukuran dari layar ini, sesuai dengan ukuran dari kanvas kita yang ukuran 1920 x 1080 ini. Nah, oke, langkah pertama kita sudah bisa ini. Kita nanti akan menampilkan di dalam rekaman kita itu adalah presentasi kita seperti ini. Nah, sekarang bagaimana tadi kita memunculkan video kita di sini? Nah, caranya adalah kita di adegan satu ini kita menambahkan source, yaitu berupa video webcam kita atau kamera kita itu di sini. Maka kita klik ini. Kemudian di sini ada video capture device. Maka kita klik. Nah, ini misalnya kita menamai sebagai webcam kita. Oke, kita oke. Nah, di dalam properties dari webcam ini kita bisa memilih mana yang tersedia. Ya, misalnya kita akan di tempat saya ada menggunakan USB UVC webcam ini bawaan dari laptop. Nah, hasilnya seperti ini, yang bawaan dari laptop. Atau saya menggunakan yang dari webcam di kamera HP saya yang saya jadikan webcam. Saya menggunakan Droidcam, nanti mungkin beberapa saat akan saya buat tutorialnya menggunakan Droidcam ini. Nah, ini saya menggunakan webcam dari HP Samsung Note 3 ya, versi lama. Nah, di belakang layar saya menggunakan warna hijau. Ini kertas yang saya tempel di dinding. Kemudian ini sebagai green screen-nya ya, atau layar warna hijaunya. Nah, agar apa? Agar nanti kita bisa menghilangkan bagian layar ini yang warnanya hijau ini agar belakangnya adalah transparan. Seperti yang kita pakai untuk dalam dunia broadcasting seperti itu. Nah, sebaiknya misalnya ini menggunakan kain yang warna hijau yang bagus seperti itu, sehingga tidak ada lagi ini tempel-tempelan seperti ini ya, yang seperti ini nggak tidak ada lagi. Oke, nah kita sudah punya ini ya, webcam ini kita buat misalnya FPS-nya mau berapa, resolusinya mau berapa, kita bisa mengaturnya. Misalnya seperti ini, FPS-nya ini misalnya highest FPS kita bikin agar apa? Agar video kita tidak terlalu nge-lag, bisa smooth ya, smooth seperti itu. Video burnilnya oke, kita okekan saja. Bisa menggunakan Anda bisa memflip vertikal begini, nah bisa gini. Atau kita bisa menggunakan custom hanya merekam audio saja juga boleh. Tapi saya akan merekam justru adalah video saya seperti itu. Oke, kita okekan. Nah, kita tata seperti ini. Ya. Persoalannya adalah kita belum bisa membuat warna hijau yang ada di belakang saya ini transparan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik tadi webcam itu, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik filters. Nah, di sini kita akan menghilangkan warna hijau. Di dalam OBS ini sudah tersedia filter untuk namanya chroma key. Chroma key itu adalah kita akan menghilangkan background warna. Misalnya kita menggunakan background biru atau background hijau seperti ini yang bisa kita pakai. Nah, kita akan bisa menghilangkannya. Caranya adalah di effect filters kita klik tanda plus, kemudian kita klik chroma key. Kita tulis saja chroma key ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan ini
warnanya green, kita menggunakan green. Misalnya ada blue, ya ada blue ini, ada magenta, ini hilang. Kemudian karena kaos saya warnanya itu, nah ini bisa kita anukan macam-macam. Kita pilih yang green, Nah ini kita bisa mengatur dari properti dari chroma key ini. Jadi kalau kita atur-atur misalnya similarity-nya itu untuk melihat semakin ini kita besarkan, ini semakin kecil, maka semakin hijaunya semakin tampak. Nah, sekarang kalau kita naikkan seperti ini sampai 470, maka belakangnya akan hilang, ya akan hilang. Tapi kalau kita lihat tampak di sini, ini ada seperti ini. Nah, kita coba lagi smoothness-nya, kita naikkan. Kalau naikkan maka akan hilang seperti ini. Kalau kita turunkan akan tampak seperti biasa. Belakang layar kita sudah hilang, ini kita hilang dalam tampilannya. Kemudian kita bisa mengatur dari smoothness tadi. Kemudian kontrasnya bisa kita atur juga. Kalau kita ini pengen kontrasnya bagus, lebih ini seperti ini. Kalau saya pengen yang soft seperti ini, ya soft, seperti ini. Oke. Nah sekarang ini juga brightness-nya juga bisa kita atur, ya. Ini gelap, terang, ini terang banget. Ini kita gelap, agak terang, ya. Ini seperti ini. Ini gamanya juga bisa kita atur warnanya biar bagus. Anda atur sesuai di sini. Kemudian kita close. Nah, kita sudah dapat gambar kita, webcam kita dengan latar belakang yang sudah transparan. Kalau kita pengen mengubah ukuran dari layar dari webcam ini, misalnya kalau ukurannya ini size-nya seperti ini bisa langsung kita tarik, ini bisa, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pengen hanya kita potong segini misalnya. Kita potong segini, ukuran 1x1 misalnya. Nah, cukup kita tekan tombol Alt, kemudian kita geret, kita seret di sini. Hanya segini misalnya segini. Kita pengen segini. Oke. Saya geser sedikit. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi videonya, ukurannya seperti ini. Oke, ini kita klik, kemudian kita seret ke sini. Nah, kalau ini terlalu besar, kita bisa kecilkan seperti ini. Nah, tergantung kita maunya seberapa. Nah, kita bisa mencobanya nanti ketika akan direkam itu di transition ini. Nah, maka kan nanti ini yang akan direkam oleh komputer kita. Jadi nanti ketika kita start recording, kita ngomong, maka apa yang dalam layar ini yang akan direkam. Jadi apa yang dalam thumbnail dalam layar ini, Anda ngomong, Anda masuk di situ, voice Anda masuk ke situ, video Anda masuk ke situ, tampilan ininya PowerPoint-nya juga masuk di situ. Nah, ini adegan pertama. Oke. Kita lihat adegan berikutnya, misalnya adalah seperti ini saja. Kita hanya akan menjelaskan suaranya ada, pernah kita tapi sampaikan hanya akan bahwa ada di dalam Python 3.x is the present and future of the language. Tidak ada video kita. Jadi, hanya murni dari tampilan itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita buat adegan kedua, scene adegan kedua. Misalnya kita namai adegan 02, itu isinya adalah presentasi saja. Nah, oke. Itu artinya kita hanya akan mengisinya, isinya adalah PowerPoint itu saja. Oke, maka kita seperti tadi, kita klik source-nya di adegan presentasi 02, kita klik source-nya, kita hanya akan menampilkan PowerPoint saja, atau PDF saja. Kita klik Windows Capture. Kita sudah punya tadi Windows PDF file di source itu. Ya, kita bisa tinggal aja klik ini, add existing, kita klik PDF file. Oke, udah. Seperti itu. Nah, ini masih tampilannya masih seperti ini. Ya, nanti ketika kita
presentasi, kita masuk ke sini, kemudian kita akan bisa masuk ke dalam layarnya ini. Nah, seperti itu. Jadi kita presentasi seperti ini, maka secara langsung OBS akan menampilkan layar sesuai dengan yang kita ingin rekam, seperti itu. Oke ya, sangat gampang. Oke, sekarang kita masuk ke scene yang ketiga. Nah, scene yang ketiga ini juga sama prinsipnya dengan scene yang pertama tadi. Videonya kita letakkan di kanan misalnya, seperti itu. Ya, kita tinggal memilih aja. Nah, misalnya kita klik yang di sini, OBS ini, kita copy ya, kita copy adegan ini dengan yang ke kanan ya. Kita klik duplicate. Nah, misalnya adegan 01 webcam di kanan gitu. Misalnya gini, nah, kita tinggal pilih ini tadi, kita letakkan di sini. Nah, kita bisa mengaturnya dengan cara ini, seperti ini, misalnya lebih kecil ya, lebih kecil seperti itu, atau diperbesar juga, satu blok ini juga boleh saja ya. Nah, nanti ini akan tampil di layarnya akan seperti ini. Nah, kalau kita misalnya ingin memperkecil lagi, ya tinggal gini aja, klik aja gini. Nah, gitu ya, gampang. Oke, berikutnya adalah untuk yang lain juga sama seperti itu. Seperti misalnya yang adegan ini. Nah, di layar TV ini misalnya juga sama, kita tinggal meletakkan dari video itu ke dalam tempat yang akan kita pakai. Nah, sekarang bagaimana kita membuat seperti ini ya. Saya melakukan karena praktek ini di programming, maka coba bagaimana kalau kita punya adegan di dalam layar seperti ini ya. Dalam layar seperti ini, di sini ada tampilan dari command prompt untuk pemrograman saya menggunakan Python. Nah, ini bagaimana saya bisa menampilkan seperti ini? Ya sama, caranya adalah dengan membuat source-nya berupa CMD file ini. Oke ya, kita siapkan dulu biar pas. Di sini nanti di prakteknya di sini saya akan menampilkan programnya nanti di dalam layar ini, kemudian webcam kita akan saya letakkan di sebelah kanan. Oke, kita masuk ke sini, webcamnya kita kecilkan, kita buat adegan yang keempat, kita klik duplicate ya, adegan keempat. Ini adalah webcam plus ini misalnya kita namai CMD command prompt ya, CMD plus webcam misalnya seperti ini. Nah, ini webcamnya kita kecilkan, nggak apa. Kemudian bagaimana kita menambah file di sini, menambah tampilan untuk CMD-nya. Nah, kita siapkan dulu CMD-nya, command prompt-nya. Misalnya kita tidak harus command prompt-nya ya, jadi bisa macam-macam. Misalnya ini akan kita tampilkan nanti di dalam layar ya, di dalam layar, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ini juga window. Nah, ini juga window. Kita bisa klik tadi window-nya, klik. Kemudian kita klik window capture. Kita namai, misalnya karena ini belum pernah kita anukan, window untuk CMD misalnya. Nanti kita bisa menggunakannya di macam-macam. Nah, ini yang akan kita tampilkan. Kita oke di sini. Nah, kita bisa mengatur aja di sini. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Oh, ini kok
tampilannya misalnya kok ini ada di apa namanya di depan kita nggak bagus ya, tinggal karena biar layar kita apa namanya webcam kita di depan tinggal ini, kemudian kita naikkan ini pakai ini ada tujuk ke atas ini ya. Nah sudah kan, jadi apa yang tertampil sini akan seperti ini. Nah, kalau saya misalnya merubah di dalam CMD kita, misalnya saya mau merubah di sini, maka di dalam layar nanti juga akan berubah. Coba kalau kita tekan sini, tekan ya, Python. Nah ini juga sama, tampilan di sini dengan di sini sama, seperti itu. Nah, oke, jadi apa yang di dalam layar juga sama. Kita ngetikkan apapun akan tampil di sini. Gitu. Jadi cara bagaimana menampilkan program kita di situ. Nah, adegan berikutnya misalnya kita akan menerapkan ini 4 adegan ini saja dulu untuk merekam di sana. Bagaimana caranya untuk merekamnya? Ya, kita siapkan PowerPoint kita ya. Ini dari pertama itu, kemudian kita masuk ke OBS. Di sini transitionnya kita klik. Nah, ini adegan pertama. Kemudian kita klik start recording. Ya. Kita klik start recording, maka ini akan merekam apa yang ada di dalam layar kita. Nah, ini ya. Nah, ini adalah sudah merekam apa yang ada dalam layar ini. Ya, seperti itu. Nah, nanti lanjut misalnya kita mau pause, ini bisa pause sini. Nah, pause maka ini rekaman akan berhenti. Seperti itu. Ya. Yang bagian ini nggak akan kita tampilkan, nggak akan ada terekam dalam video kita. Nah, misalnya adegan kedua kita siapkan di PowerPoint kita di sini. Kita hanya menjelaskan ini saja, layar ini saja, ya. Maka kita bisa masuk ke sini, kemudian kita transition nantinya. Oke, kita klik tombol pause-nya agar kita bisa melanjutkan untuk recordingnya. Kita transition. Nah, maka dia hanya seperti ini aja, ya, hanya seperti ini. Anda bisa bercerita banyak di sini, recordingnya masih tetap jalan. Oke. Misalnya adegan yang ketiga kita sudah akan menjelaskan dengan kamera di kanan bawah. Nah, kita masuk di PowerPoint di sini, kita masuk ke slide ketiga, nanti orangnya ada di sini, ya. Nah, maka kita adegan yang ketiga sesuai dengan skenario, kita klik di sini transition. Anda bisa yang terekam dalam layar nanti adalah yang seperti ini. Oke, demikian halnya untuk yang adegan yang keempat misalnya. Adegan keempat Anda bisa lakukan seperti ini misalnya dengan cara yang sama. Kita bisa masuk ke dalam layar misalnya. Ini yang tadi adalah yang sini ya. Nah, di sini kita bisa masuk di OBS ini. Nah, seperti ini. Kita transition. Nah, udah. Maka layarnya akan bisa seperti ini. Seperti itu. Kalau ini sudah selesai, maka kita bisa mengklik stop recording. Oke. Nah, ini tadi file hasilnya, hasil dari file itu akan tersimpan sesuai dengan folder Anda. Nah, kita coba buka, ada di sini file videonya. Nah, ini adalah file yang hasil rekaman kita barusan, ya. Nah, ini adalah sudah merekam apa yang ada dalam layar ini, ya, seperti itu. Nah, nanti lanjut misalnya kita mau transition, tetap ini adegan ini, seperti itu, tanda ya, PS ini, seperti itu. Kalau ini sudah, nah demikian untuk tutorial dari OBS ini. Setelah video ini selesai,
Setelah video Anda rekam dan Anda simpan, Anda bisa melakukan editing, menambah background misalnya, Anda ubah, Anda potong, Anda trim, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan lain di tingkat editing. Prinsip dasarnya untuk membuat presentasi atau video presentasi dengan menggunakan OBS seperti itu. Oke. Kalau ini bermanfaat, silahkan subscribe, kirim komentar, like, and share. Saya tunggu komentar Anda. Ya, pada video berikutnya, semoga bermanfaat bagi Anda semua. See you next video.